Satu seperti Abu Bakar Ar-Razi, mungkin pernah dengar. Itu dituduh dia tersesat, mengikuti ajaran tersesat. Nah, kalimat itu saya sendiri tidak mengeluarkan dari dalam hati, Bu ya. Saya memang niat provokasi itu. Sudah banyak yang ngomong sama saya, siapa yang kamu sebut Rabun Jauh? Kamu Ini penting soalnya kita mumpung ketemu sama Oh iya, silakan. Kita gali ilmunya nih. Ini di halaman 2122 ya. Sains tidak punya hipotesis apapun terhadap dunia setelah kematian. Sebab metode deduksinya memang tidak memungkinkan. Sementara model agama punya tanda kutip depiksi dan prediksi yang sangat jelas terhadap dunia setelah kematian. Inilah seolah-olah sains rabun jauh dan agama rabun dekat. Ya. Jika kita menyadari peta ini, siapakah panglima di area di mana lebih jelas? Tentunya asumsinya jika goal bersama adalah kemaslahatan sebanyak-banyaknya manusia. Ini kita mengingatkan itu kata-kata bijaknya Einstein ya, yang saya waktu saya masih SMP dulu ya. Ya. Science without religion is lame. Religion without science is blind. Kira-kira begitu. Nah ini jadi begini, artinya kita harus punya kacamata dua. Kalau melihat sesuatu yang jauh pakai kacamata rabun jauh, kalau melihat yang dekat pakai kacamata rabun. Jadi dua-duanya dipakai. Mungkin itu sejalan dengan kata-kata bijaknya Einstein semacam itu. Tetapi yang jadi masalah ketika kita bicara tentang Islam, ternyata Al-Quran masuk dalam wilayah sains. Sekalipun Al-Quran bukan kitab sains, ya itu wahyu, itu guide of life, bukan buku ilmu, bukan ilmu hukum, bukan guide of life untuk kita. Nah, kita buktikan pada tahun 1931 Georges Lemaitre itu tahun 31 dia mengumumkan bahwa dengan teori tersebut sudah terlihat the Big Bang ya, asal muasal terjadinya alam semesta, di mana awalnya alam ini adalah dari satu materi yang sangat padat, yang sangat panas. Jadi ya mungkinlah alam semesta ini ya sebesar korek inilah, kira-kira 5 cm tingginya. Dia terjadi Big Bang, dan Big Bang itu bukan berarti meledak berhamburan ya, tapi dia terus mengembang. Nah, sampai terjadi sekarang. Nah, sekarang baru menjadi layak dihuni ini kan setelah 14 miliar tahun atau 13,7 miliar tahun. Lamanya 13,7 miliar tahun baru mendingin dan baru layak. Lalu diawali dengan kehidupan makhluk-makhluk air dulu. Kemudian amfibi ya, kalau bahasa Arabnya al-barmaiyah ya. Nah, kemudian baru binatang darat yang sempurna itu onta. Ya. Tetapi kemudian dengan berjalannya waktu ini nanti diamati melalui pengamatan latar belakang gelombang ya, radiasi elektromagnetik kosmis itu. Artinya bahwa benda yang ini kita melihat mengamati, ada yang menjauh, ada yang mendekat. Ini cara untuk
benda itu, bintang itu mendekat atau menjauh dengan kita, itu bisa kita amati dengan cara kita pakai reflektor saja. Ketika cahayanya itu biru, itu berarti mendekat. Kalau cahayanya merah, itu berarti menjauh. Tetapi alam semesta antara galaksi ini semuanya mengembang semakin menjauh. The extending universe, semakin mengembang, semakin mengembang. Nanti di penghujungnya itu akan mengisut lagi. Nah, ini adalah temuan terakhir dan sampai sekarang teori alam semesta Big Bang yang paling layak dan paling diterima, karena sampai sekarang semua pertanyaan masih bisa dijawab argumentasinya. Teori yang dulu sudah berguguran, teori bintang kembar, teori nebular gitu, itu sudah nggak mampu menjawab. Tinggal sekarang masih bertahan teori Big Bang ini. Nah, itu ceritanya di dalam Al-Quran ada informasi seperti ini. Itu di surat Al-Anbiya ayat 30. Bunyinya awalam yaral ladzina kafaru anas samawati wal arda kanata ratqa. Bahwa langit bumi ini, alam ini asalnya kana ratqa, merupakan benda padat yang sangat panas sekali. Fafataknahuma, kami pecahkan. Itu asalnya seperti itu. Ini berarti masuk dalam wilayah sains kan masalahnya. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, kemudian kami jadikan semua yang terjadi adalah dari air. Tentunya air sini bukan air H2O ya, tapi gas alam ya, helium dan sebagainya. Itu juga akan membentuk, termasuk juga gelombang elektromagnetik, cahaya dan sebagainya. Afala taqilun, itu satu. Kemudian ketika di akhir zaman nanti alam ini akan mengisut kembali menjadi titik, satu pusat pada titik tertentu. Ini juga di surat Al-Anbiya ayat 104 dikatakan yauman natwis sama'a katayyis sijil lil kutubi kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Nanti pada satu hari di penghujung alam ini akan kami lipat langit ini seperti melipat buku. Jadi ini buku terjadinya dibuka terus mengembang, extending universe melepas. Nanti di penghujungnya ini ditutup lagi menjadi menyatu lagi, lalu nanti akan ada Big Bang berikutnya mengembang lagi, habis sekian miliar-miliar tahun menutup lagi, sehingga jadi pertanyaan nanti berikutnya, Nabi Adam yang kita baca ini Nabi Adam episode yang keberapa? Itu persoalannya. Ya, itu adalah beberapa ini. Kemudian di dalam Islam, dalam sejarah Islam menunjukkan bahwa Islam telah memajukan sains pengetahuan. Tetapi di dalam peradaban Islam sendiri terjadi pergulatan antara keilmuan dan keagamaan. Nah, ini yang menjadi persoalan. Saya ingin memaparkan beberapa peristiwa. Jadi dikiranya kita kaum intelektual itu mendapat penghargaan tadi kan kelas-kelas masyarakat mendapatkan keilmuan. Ternyata tidak, Mas Damar. Ya, bahwa orang-orang yang punya ilmu banyak kan menderita kok dalam sejarahnya ini. Ya, Tesla saja matinya kan nggak jelas. Iya kan? Dan sebagainya. Jadi tidak semuanya itu menunjukkan kehidupan yang mewah, dihormati orang dan sebagainya. Mereka hampir mayoritas bahwa para ilmuwan ilmu itu dibantai oleh orang-orang yang fanatis itu atas dalil agama, qala ta'ala, qala rasul, itu. Satu seperti Abu Bakar Ar-Razi, mungkin pernah dengar. Itu dituduh dia tersesat, mengikuti ajaran tersesat. Dia adalah seorang dokter, seorang filosof juga, ya. Matinya juga dibantai. Yang kedua, ini Al-Farabi, yaitu
para ulama pada zamannya itu sepakat untuk menetapkan Al-Farabi adalah kafir dan zindiq. Ya, dibantai juga. Kemudian ketiga Ibnu Haytham, juga dia dituduh ateis, ya, tidak percaya pada Tuhan, yang keluar dari Islam, dibantai juga. Ibnu Rusdi itu seorang fakih, ya, juga seorang tabib, dokter, dan juga seorang saintis, juga seorang ahli matematika, seorang filosof, dituduh ateis. Ya. Kemudian dia dibuang ke Maghrib al-Arabi dan kitab-kitabnya dibakar semuanya itu. Termasuk yang menyerang Ibnu Rusdi adalah Imam Al-Ghazali. Ya, dia musuh kebuyutan. Ya. Dengan kitabnya Tahafutul Falasifah semacam itu. Nah, ini ada satu cerita kita lanjutin dulu. Kemudian Bashar bin Burd yang kelima itu seorang penyair mukhadram, ya, juga disebut zindik, ajaran sesat. Ya, dipukulin, disiksa di tengah lapangan. Kemudian Al-Halaj, ya, juga seorang tokoh spiritual, karena ajaran-ajaran dia sangat populer dan pengikutnya semakin banyak, sehingga pengaruhnya begitu kuat sampai bersentuhan dengan pusat-pusat kekuasaan pada zamannya, ya, pada zaman Daulah Abbasiyah. Dicambuk 1000 kali cambukan sampai sepingsannya. Summa quti'at arba'ah, kemudian dimutilasi jadi 4. Kemudian kepalanya dipecah dan lalu jasadnya dibakar. Itu para saintis di dunia Islam yang dimusuhi, dan sampai sekarang mereka yang fanatis itu memusuhi Islam. Bahkan di Saudi diharamkan ilmu filsafat. Ilmu tasawuf juga diharamkan di sana. Jadi kita yang mana kita, di sisi mana kita melihatnya agama dan sains perlu dikawinkan sama-sama. Kita punya problem sendiri sesungguhnya, kita bicarakan bersama-sama. Kemudian yang ketujuh itu Ibnul Muqaffa. Ibnu Muqaffa itu seorang sastrawan animasi. Jadi dia bikin cerita-cerita pakai binatang-binatang, kalau orang cerdik pandai kancil, kalau raja macan gitu. Ini rajanya tersinggung. Dikritis itu. Karena itu memang cara mengkritis secara halus kan pakai animasi. Tidak menyebut nama, menjaga etik pada nama. Kitabnya namanya Kalila wa Dimnah. Dia dibunuh, ya, disalib dulu, dibunuh, wa taqti' jasadihi, kemudian dimutilasi juga, kemudian dipanggang di atas api, ya, di depan para penggemar-penggemarnya, para apa yang mengidolakannya itu. Kemudian Lisanuddin bin Al-Khatib, penyair juga, penulis juga, sejarawan juga, filosof juga, dokter juga, dari Andalus, ya. Dia menemukan tentang taun, ya, iktashafa anna taun yantaqilu bil adwa, bahwa epidemi itu menjalar, menyebar. Itu pendapat dia. Ini tidak terima rajanya, kutila fi zanzanati, dibunuh di dalam selnya itu. Ya. Jadi artinya yang ke-9 Ibnu Khatib juga dibunuh karena dia meyakini akan penemuannya tentang hadis Nabawi yang tentang masalah taun tadi itu.
dia tidak mengatakan ini hadis nggak bener gini nih, gitu. Sampai sekarang kalau orang mengkritisi Al-Quran hadis langsung kafir gitu. Sampai sekarang. Semacam itu. Kemudian Al-Kindi, ini mungkin pernah dengar semua ya, Al-Kindi, Al-Farabi semacam itu. Itu ahli astronomi, filosof, alkimia, fisika ya, kedokteran juga, matematika juga ahli, dan musisi juga seperti Mas Sabra musisi juga gitu. Apa ada hubungannya musisi dengan sainsnya? Ini rupanya banyaknya. Saya tidak bisa musik, tapi saya penggemar ya, saya penikmat termasuknya. Ya, juga ilmu nafas, ilmu psikologi juga, psikiater juga. Khalifah Al-Mutawakkil Billah itu memerintahkan dia untuk dicambuk dan semua kitab-kitabnya dirampas, dibakar. Nah, dan lain sebagainya. Ini kalau semacam ini ilmu pengetahuan. Para sarjana, para ulama yang sekarang didengung mereka sekarang nih, mereka nggak tahu, mereka dibantai semuanya kok. Jadi ada anggapan makanya kembali saya kira bukan membedakan agama dengan sains dalam Islam, tapi ini mestinya harus meningkatkan kecerdasan umat Islamnya. Saya kira lebih penting, saya kira itu masalahnya. Saya kira itu satu gambaran pertanyaan ini. Bagaimana kira-kira kalau seandainya kita tidak mengatakan Rabbun jauh dekat, tidak seperti Einstein ya, agama tanpa ilmu itu lumpuh, ilmu tanpa agama itu buta. Yang kira-kira kita rumusan Islam ini mestinya ini patologinya beda ini masalahnya nih. Oke, makasih. Gimana tanggapannya? Gimana Mas Nuh tentang ini? Itu sengaja saya buat kalimatnya seperti itu memang untuk memprovokasi, Bu ya. Saya memang pengen provokasi itu, memang seperti itu. Karena harapan saya begini, kalau kamu mau membuktikan agama tidak rabun jauh, buktikan beneran dengan ilmumu, dengan pengetahuanmu, belajar, tingkatkan pencapaianmu di situ. Saya juga menemukan luar biasa banyak di Quran. Teori fusi, visi bisa saya ketemu juga di Quran. Kalau yang paling eksplisit bisa lihat Al-Hadid. Kalau Anda menghitung Al-Fatihah sebagai kunci 0 dan kemudian ayat pertamanya adalah Al-Baqarah, Al-Hadid itu menjadi 56. Jumlah nukleus dalam besi itu 56 persis. Di dalam Quran itu luar biasa banyaknya. Saya juga memahami itu. Tapi saya tidak suka dengan klaim bahwa yang menemukan dunia sains, terus dunia Islam tinggal nyomot, ini kan bener kan? Dunia Islam tinggal nyomot, ini bener kan? Saya pengen, ayo kita juga masuk ke dunia itu, kita belajar, ayo. Jangan hanya nggak ikut nanam, nggak ikut kerja, tiba-tiba ngeklaim. Ini ada salah satu kalimat yang terkenal dari statement dari Neil deGrasse Tyson, salah satu ahli fisikawan dunia juga. Dia sangat sedih dengan keadaan sekarang karena kalimat dia begini, sains modern itu lahir dari dunia Islam. Sains modern itu tidak bisa dibantah bahwa itu lahir dari dunia Islam. Seandainya semua umat Islam ikut serta dalam pencarian sains, betapa sudah majunya bumi ini. Itu dia ngomongnya seperti itu. Saya tuh bukan urusan agamanya. Saya cuma gini, ini berapa miliar itu pemeluk agama Islam. Kalau ini juga mencari berkecimpung dalam sains juga, perkembangan dunia akan luar biasa karena dunia sains sendiri juga lahir dari rahim Islam. Dia ngomongnya begitu. Itu dan saya segaris merasa dengan itu. Kenapa harus ditabrakkan sih sains sama agama? Orang kalau kamu pengen nyari Tuhan, salah satu metode paling mudahnya adalah meneliti apa yang diciptakannya, mengenal apa yang diciptakannya, kenali benar-benar, itu salah satu metodologi juga yang bisa digali. Nah, kalimat itu saya sendiri tidak mengeluarkan dari dalam hati, Bu ya. Saya memang niat provokasi itu
sudah banyak yang ngomong sama saya, siapa yang kamu sebut rabun jauh, kamu menghina agama gitu. Saya diam aja karena saya pengen kamu jangan klaim urusan omongan, kamu buktikan, ayo kita belajar beneran di sini, ayo. Karena klaim itu tidak ada hasilnya apa-apa, karena cuma kalimat kan nggak ada hasilnya apa-apa. Kerja beneran, tandang, ayo kita action, bekerja beneran. Kalau kamu memang tidak setuju dengan kalimat itu, karena action speak louder than word. Karena aksi berbicara lebih keras, bukti berbicara lebih keras daripada klaim. Dan semua yang dikatakan Buya, saya setuju 100% Buya. Saya juga menemukan luar biasa banyaknya di Quran. Tapi saya cuma pengen provokasi nih sama teman-teman Islam. Ayo buktikan bahwa Islam memang benar-benar maju di situ. Jangan cuma nyomot-nyomot aja. Tapi nanti saya sambung dikit, memang fakta di lapangan betul umat Islam itu masih belum bisa menerima sains. Baru-baru ini saya melihat di video di Saudi Arabia, seorang ulama besar, mubalik besar lah, kalau di sini ya sekelas Zainuddin MZ lah, begitulah kira-kira. Dia mengatakan begini, ada syai' mustahil, al-ardu tadur mustahil wa kayfa nadur law anna sahih yadur natla fawq ta'ira wa naqifu huna shwaya summa nabit nasil ila sin. Tidak masuk akal, masa bumi ini berputar. Silakan nanti saya share ya, tapi bahasa Arab ya. Nah itu ya sudah, sana kapal pakai helikopter, nanti mandek di Mega 1 jam, kemudian begitu turun sudah sampai Cina katanya. Ya ini kan dikiranya bumi bulat itu asal kita. Nah ini kita makanya kita kembali sedikit relativitas umum ya, Einstein. Kita ketika di di luar kereta api, kita di atas pohon, ya kan? Kita lempar lokomotifnya nih, kenanya gerbong pertama kan? Karena kitanya diam, keretanya berjalan. Tetapi ketika orang itu ada dalam kereta api, pengamatan dia dengan matanya, saya melihat sendiri tiang listrik berkejar-kejaran, tidak salah. Dia bersumpah, saya melihat, betul. Baru dia tersadar ketika dia turun dari kereta, oh yang jalan keretanya. Kita juga sama, beranggapan bahwa kita ini artinya stagnan, artinya menetap di bumi ini. Seperti begitu. Jadi artinya bahwa dikiranya bahwa bumi itu bulat itu, kita naik nanti nyampe sampai Cina katanya, bayangkan gitu. Padahal di dalam Al-Quran sendiri dikatakan wa qul siru fil ardi, silakan menyebarlah fil ardi, kan di bumi. Kita ini di atas bumi atau di dalam bumi? Di dalam bumi. Ya, kita ini masih di dalam bumi. Termasuk atmosfer yang ada di atasnya itu masuk wilayah bumi dan semuanya bergerak bersama. Sehingga dikiranya naik pesawat buminya muter lagi sampai Cina. Sekarang begini, kita dalam kereta api, teman-teman semuanya, ini kereta api. Kita duduk di bangku, di gerbong dengan berjalan 120 km per jam. Saya berjalan enggak? Berapa kecepatannya? Nah, dalam kecepatan itu saya ke WC, ke toilet, saya berjalan. Gerbongnya berjalan enggak? Berjalan. Oke. Saya lepaskan korek api di gerbong itu. Saya nanya, jatuhnya lurus atau nyimpang? Lurus. Kenapa? Karena kita dalam momen yang sama. Jadi artinya selagi itu dalam atmosfer bumi ini,
pesawat terbang Concorde sekalipun yang supersonik, ya dia tetap berjalan, tetapi dia berputar bersama bumi ini. Dalam atmosfernya. Nah itu nggak paham mereka. Jadi mau diapain gini macam ini. Nah itu karena sampai sekarang masih banyak orang meyakini bumi itu datar, karena firman Tuhan wa ja'alnal arda firasya. Mereka tidak baca surat Yasin, kulun fi falakin yasbahun, la syamsi yanbaghi laha an tudrikal qamara wa la lailu sabiqun nahar, kulun fi falakin yasbahun. Jadi artinya itu, ini mungkin yang menyebabkan bahwa Islam dan pengetahuan perlu dikawinkan sama itu, ya mungkin karena banyak orang menafsirkan Qurannya yang salah, sehingga dianggapnya Islam itu mitos. Jangan salahkan Al-Quran, jangan salahkan Tuhan. Katakan yang bodoh penafsirnya. Kita cukup. Makasih. Gimana Mas Nuh, ada tanggapan dari apa yang beliau sampaikan ini? Ya, tentang itu. Tentang sains dan Islam. Saya akan berusaha ketika saya mengatakan bahwa saya menikmati. Karena saya paham betapa gemesnya Buya. Ini gimana sih, gini aja nggak paham ini, itu gemes banget. Saya sangat paham. Karena tadi yang dikatakan Mas Abu tadi, Dunning-Kruger effect. Orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Ya, apapun kita tidak belajar, ya. itu sederhana itu. Halo? Ya, halo. Ya, terdengar. Masih bisa didengar? Bisa? Masih. Ya, masih. Iya. Memang kebanyakan. saya nyambung rasa gemesnya itu sama Buya tadi ketika Buya cerita menjelaskan apa namanya naik helikopter turun itu, kesan gemesnya itu loh. Saya, ya Allah, saya juga gemes seperti itu nih. Orang ngomong, kamu udah cukup belajar belum toh? Kamu jangan membantah sesuatu yang kamu belum belajar toh. Coba belajar dulu. Kamu nggak perlu setuju deh terhadap sesuatu. Kamu tidak perlu setuju. Keputusan setuju, percaya atau tidak nanti di belakang. Kan bisa belajar dulu. Gimana sih menurutmu kok bisa gini dan seterusnya. Saya melihat ada di komen apa namanya di YouTube ada yang ngomong, coba jelaskan ini, coba jelaskan Maryam, buat belajar sedikit CRISPR, coba ada teknologinya yang apa tentang apa kita sekarang sudah pada keadaan modern di mana kita sudah bisa manipulasi genetik dengan biaya sangat murah, teknologinya namanya CRISPR. Sangat mudah itu. Kita mau bikin manusia dari satu sel, stem cell aja bisa. Mohon maaf ya ini. Apa namanya? Ini saya nggak ngomong tentang etika sains dan etika agama. Tapi tolong jangan memandang bahwa fenomena personalmu adalah sama dengan fenomena universal. Kita paling sebelum kita ngomong benar salah, sebelum kita nggak berhak ngomong benar salah sebelum kita sadar betul limitasi kita sebagai manusia. Jangan-jangan saya yang bodoh loh. Jangan-jangan saya yang tidak tahu loh. Jangan-jangan itu opsi yang sangat mungkin terjadi. Kita sering lupa itu. Jadi gampang ngeklaim itu salah, itu salah, itu salah, itu salah. Tidak, menurut sepemahaman saya tidak ada satu orang pun di dunia yang dengan sengaja pengen salah. Pasti manusia pengen benar. Cuman kita tidak tahu menurut dia benar itu gimana sih? Dia pengalamannya apa sih? Ilmunya apa sih? Kita kadang malas mempelajari itu sehingga karena beda sama yang kita pahami, gampang aja ngomong salah. Itu nggak benar. Itu saya sangat setuju dengan Buya. Kita harus belajar. Mengisi raportnya orang. Katakan ngisi raport orang lain. Ngisi rapor orang lain gitu. Bilangnya Kang Abu. Ya, saya sangat gemesnya itu Buya. Ya. Oke. Tapi ya gimana ya? Fakta di lapangan memang seperti itu. Saya harap teman-teman yang mau mawas diri, yang mau tidak sombong terhadap dirinya dan terhadap dunia, mau bersama-sama gandengan tangan untuk membangun lagi dunia Islam. Membangun bukan dengan dogma dan dengan mimpi-mimpi, tapi membangun dengan bukti dan kerja nyata. Itu harapan saya. Jadi sekarang ini kan lagi pesat-pesatnya bioengineering.
bioengineering itu sedang pesat-pesatnya ya seperti ya merekayasa deoksiribon, nucleic acid dan sebagainya, di cloning semacam itu. Ini udah buru-buru mengharam-haramkan. Padahal para dokter yang melakukan cloning itu antara manusia dengan babi itu supaya nanti organ babi hampir mirip dengan manusia. Suatu ketika kalau perlu paru-paru babi bisa dipindah ke manusia, kan itu kan tujuan mulia semacam itu. Tahu enggak sudah menghukumi lagi. Iya, sebab binatang yang berdekatan darahnya dengan manusia itu adalah babi. Nah, tapi kan masih kesulitan karena masih beda masih jauh. Makanya di cloning, jadi DNA itu dimasukkan ke inti sel babi, nanti akhirnya menjadi akan turunan babi hampir mendekati manusia kan gitu. Nanti organnya bisa bermanfaat untuk manusia, kan tujuan mulia. Kok diharamkan? Masa menyelamatkan orang, ya jantungnya diganti bisa hidup lagi, masa haram? Atau mati aja gitu? Oke, ayo kita barangkali. Cukup Bu ya? Iya. Iya. Baik Mas Nuh, apa yang sudah disampaikan tadi ini ya, sudah baca cukup puisi, bagus sekali, dan saya rasa ini tidak hanya sekali, pengennya kita beberapa kali gitu, ketemu dengan ya. Mas Ya Nuh. kita undang ke sini nanti kapan-kapan. Nah, gitu Mas Nuh. Dengan letonya sekalian Mas Nuh ya, gitu. Saya sangat terkesan kalau mendengar Ruang Rindu, itu luar biasa. Baik.